Perintah berbuat kasih terhadap sesama. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RDB Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya bacaan pertama yang kita dengarkan tadi itu sudah jelas. Mudah-mudahan apa yang mau saya bagikan, yang mau saya sharingkan, tidak membuat kabur di dalam permenungan pada pagi hari ini. Dikatakan oleh penulis surat, yaitu Yohanes, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya mengenal Allah? Artinya, di satu sisi, itu kita akrab, kita menjadi sungguh-sungguh memahami maksud dan sifat Allah di dalam kehidupan kita. Kita punya relasi yang dekat dengan Allah. Namun demikian, penulis surat itu tidak mengkaitkan mengenal Allah dalam artian melepaskan hal-hal duniawi
untuk bisa mencapai persatuan dengan Allah. Misalnya lari ke padang gurun, bermeditasi, bersemedi, tidak mau bergaul dengan orang lain. Tidak dimaksudkan untuk hidup mistik seperti itu. Penulis surat menulis bahwa untuk mengenal Allah, siapa Allah di dalam hidup kita, seseorang harus menuruti perintah-perintahnya, tindakan-tindakan kasih yang konkret. Maka kita boleh yakin bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah jika kita terus-menerus bertindak kasih. Penulis surat yakin pula, kita ini adalah para pendusta, para pembohong, jika mengaku-ngaku mengenal Allah, cinta mati pada Allah, tetapi tidak melakukan tindakan kasih. Itu sebabnya tidak mengherankan penulis selanjutnya menulis demikian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Penulis surat menekankan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Lantas penulis surat itu memberi kesimpulan apa? Sederhana sekali. Kita, siapapun yang membaca surat ini, memasuki lorong-lorong kegelapan hidup. Ketika hidup, kita putuskan hidup tanpa kasih, tak peduli dengan sesama, membenci saudara-saudarinya. Betul baik kita meluangkan waktu untuk meditasi 1 jam, rosario 4 putaran, bersaat teduh, ikut Zoom rohani sana-sini, dengerin firman, kirimin kata-kata indah melalui aplikasi WA, aplikasi Instagram, dan lain-lainnya untuk semakin mengenal Allah. Tetapi rasa-rasanya tidak cukup menurut penulis surat. Hidup kita tetap kehilangan arah kalau hanya seperti itu. Hidup kita masih gelap gulita ketika kita tak peduli, masih egois, mementingkan hidup sendiri. Sebab kita tidak menuruti perintah-perintahnya. Perintah berbuat kasih terhadap sesama. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.